Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tertulis di dalam kitab Amsal 2 ayat 6, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Amsal 1 ayat 20 sampai dengan ayat 33. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan, berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya, aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan, kamu mengabaikan nasihatku, dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok, apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka, dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka.
Ayat di atas terambil dari kitab Amsal 1 ayat 20 sampai dengan ayat 33. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Pengetahuan Umum. Kata bijak Alkitab hari ini adalah pengetahuan tanpa dasar merupakan kebodohan. Kisah inspiratif siang kita hari ini adalah Voltaire berkata, pengetahuan umum belum tentu dipahami masyarakat. Ia benar. Di tengah masyarakat yang senang membuat masalah ini, kita dibanjiri banyak peringatan di berbagai produk, terutama karena sebagian orang tidak memiliki pengetahuan umum. Bacalah petunjuk berikut ini. Pada alat pengering rambut, jangan menggunakannya sembari tidur. Pada setrika, jangan menyetrika pakaian sembari dipakai. Pada gergaji mesin, jangan mencoba menghentikan rantai yang bergerak dengan tangan Anda. Pengetahuan umum dapat dipelajari dari pengalaman atau pengajaran yang kita terima dari orang-orang yang kita percayai. Namun, Firman Allah merupakan sumber terbaik dari segala pengetahuan apabila kita hendak mengembangkan kebijaksanaan dan penilaian yang tepat. Ada 3 kata yang terus menggema di sepanjang kitab Amsal: hikmat, pengetahuan, kepandaian. Allah telah mengisi kitab ini dengan pengetahuan umum. Amsal 11 ayat 12 menasihatkan tentang pengendalian diri. Orang yang pandai, berdiam diri. Amsal 17 ayat 27 memperingatkan, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Amsal 20 ayat 13 memberikan nasihat praktis. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Untuk mendapat lebih banyak pengetahuan umum, carilah semua itu di dalam firman Allah setiap hari. Tuhan sumber hikmat. Amsal 2 ayat 6 berkata demikian, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Hikmat adalah satu hal terpenting dalam kehidupan kita. Kata hikmat itu sendiri memiliki arti kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan dan juga kepandaian. Dalam Amsal ini amat jelas ditegaskan bahwa Tuhanlah yang memberi hikmat. Bahkan secara eksplisit Amsal menyatakan bahwa pengetahuan dan kepandaian itu berasal dari mulut Tuhan. Dalam sebuah dunia penuh konflik, dendam kesumat, kaum intoleran, penodaan dan penghujatan agama, maka kita baik pribadi maupun komunitas amat membutuhkan hikmat Tuhan. Dalam membuat keputusan kita memerlukan hikmat, untuk memahami segala hal dibutuhkan hikmat, terlebih lagi untuk menyelami pikiran dan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Hikmat akan kita peroleh ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan dan mengutamakan Dia dalam segala hal. Kita dapat belajar dari kehidupan Daniel dan teman-temannya yaitu Sadrah, Mesakh dan Abednego. Mereka adalah anak-anak muda yang memiliki kuatisa hidup luar biasa seperti tertulis. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Mereka tidak begitu saja memiliki pengetahuan dan kepandaian, hikmat, tetapi Tuhanlah yang memberikan kepada mereka takut akan Dia dengan tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dalam situasi yang sulit mereka tetap taat dan mampu mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka tidak takut kepada ancaman raja,
melainkan lebih tunduk kepada Tuhan. Maka Tuhan sangat memperhatikan dan membela mereka, sehingga kehidupan mereka berempat menjadi kesaksian bagi orang-orang zaman itu. Hikmat lebih dari sekadar pengetahuan. Hikmat memampukan kita menerapkan pengetahuan yang kita miliki dalam situasi keseharian, termasuk situasi yang pelik. Rasul Yakobus mengingatkan bahwa Allah akan memberikan hikmat dengan murah hati jika kita meminta kepadanya. Dengan petunjuk hikmat-Nya, dalam situasi yang tampak buntu sekalipun, kita akan dicelikkan untuk melihat jalan terang dan dimampukan untuk mengatasinya. Karena itu, mari terus dan rutin berdoa agar Tuhan menganugerahkan hikmat dan visi sehingga kita tetap mampu menjalani kehidupan dengan baik sambil memasyurkan nama-Nya. Bagaimana caranya saya dapat meningkatkan ketajaman rohani saya? Ketajaman kita artikan sebagai kemampuan untuk menangkap dan memahami hal yang tersembunyi. Tindakan mempersepsikan sesuatu, kemampuan mengamati sesuatu yang tidak banyak ditangkap oleh pemikir rata-rata. Makna ini juga harus akurat, sebagaimana diringkas melalui definisi, kemampuan mengamati kebenaran. Ketajaman rohani adalah kemampuan untuk membedakan yang benar dengan yang salah, ialah salah satu bagian dari hikmat. Perdebatan di seputar kebenaran rohani sering terjadi karena hal itu tersembunyi. Yesus, dalam berbicara kepada para murid-Nya tentang para Farisi, berkata, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak, setan telah membutakan pikiran orang tidak percaya, sehingga Allah harus memberi penerangan kepada pikiran manusia guna memahami kebenaran. Adalah mustahil memperoleh hikmat tanpa Allah. Ia memberi ketajaman dan Ia juga dapat mencabutnya." Ada yang salah anggap bahwa ketajaman atau kepekaan rohani adalah kesadaran yang diberikan Allah untuk mendeteksi adanya roh baik atau jahat, kemampuan untuk mengetahui apakah ada roh jahat di dalam sebuah ruangan. Walaupun mungkin ada orang yang mampu mendeteksi semacam itu bukanlah yang dimaksud Alkitab oleh ketajaman. Ketajaman rohani berhubungan dengan hikmat dan kemampuan membedakan kebenaran dari kesalahan. Pengejawantahan hikmat ditemukan dalam Amsal 1 dan digambarkan sebagai seseorang yang dapat kita kenal. Alkitab menyatakan bahwa Yesus Kristus oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Jadi, hikmat atau ketajaman rohani adalah sesuatu yang datang dari pengenalan Yesus Kristus. Cara dunia mendapatkan hikmat berbeda dengan cara Allah. Orang terpelajar duniawi mendapatkan pengetahuan dan menerapkan logika kepada pengetahuan itu demi mencapai solusi, mendirikan filsafat. Namun Allah tidak menyatakan diri dengan cara itu. 1 Korintus 1 ayat 18-31 menyatakan bahwa hikmat orang-orang berhikmat akan Ia binasakan dengan memberikan hikmat kepada yang bodoh dan yang lemah melalui hubungan dengan Yesus Kristus. Dengan cara itu, jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kita belajar menjadi tajam secara rohani dengan mengenalnya. Tidaklah salah untuk memperoleh pengetahuan dan mendapatkan pendidikan, dan tentunya tidak salah menggunakan nalar dan logika dalam memecahkan masalah. Akan tetapi, ketajaman rohani datangnya bukan melalui cara itu. Yesus Kristus mewahyukannya kepada orang percaya, dan kemudian dikembangkan dan dilatih dalam kebenaran dan doa.
Ibrani 5 ayat 11-13 menunjukkan cara ketajaman rohani dikembangkan. Penulisnya sedang berbicara kepada mereka yang telah menjadi lamban dalam hal mendengarkan, yang artinya telah kehilangan ketajaman rohaninya. Penulis Ibrani memberitahu mereka bahwa orang yang hidup hanya dengan mengkonsumsi susu, sebagai kontras terhadap makanan keras yang dikonsumsi orang dewasa, belum terampil menggunakan firman kebenaran. Akan tetapi orang Kristen yang dewasa telah terlatih membedakan yang baik daripada yang jahat. Kuncinya, menurut perikop ini, adalah menjadi terampil menggunakan firman Allah, yang olehnya kita mengartikan kebenaran, dan terlatih, yang kita peroleh melalui pengalaman. Lantas, bagaimana cara mengembangkan ketajaman rohani? Pertama, dengan menyadari bahwa hanya Allah yang dapat memberi hikmat, kita harus berdoa untuk mendapatkannya. Kemudian, mengetahui bahwa hikmat untuk membedakan kebaikan dan kejahatan harus dilatih. Kita harus mempelajari kebenaran dari Alkitab, merenungkan firman, dan menguatkan kebenaran. Ketika bank mengangkat seorang karyawan, ia dilatih untuk mengenali uang palsu. Ada yang mengira bahwa cara terbaik untuk mengenali tiruan adalah mempelajari berbagai tiruan. Masalahnya ada banyak tiruan yang diciptakan setiap hari. Cara yang terbaik untuk mengenali tiruan adalah mengenali uang asli secara mendalam. Karena telah mendalami fitur uang yang asli, kasir bank tidak tertipu ketika melihat uang palsu. Pengetahuan akan yang asli membantu mereka mengenali yang palsu. Inilah yang perlu dilakukan orang Kristen untuk mempertajam kearifan rohaninya. Kita harus sangat akrab dengan yang asli sehingga, ketika yang tiruan muncul, kita segera menyadarinya. Dengan mengenal dan menaati firman Allah, kita akan dapat membeda-bedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kita akan mengenal karakter dan kehendak Allah. Inilah kunci dari ketajaman rohani, kemampuan membedakan suara dunia dari suara Allah, dan peka untuk membedakan yang benar dengan yang salah. Ketajaman rohani menepis godaan dan membantu kita membenci yang jahat, dan berpeganglah kepada apa yang baik. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku.
Semua ini saya sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.